Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulydia Fadilah Ariska dari Pendidikan Geografi akan menjelaskan tentang tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Baiklah, fenomena yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Saya mengambil artikel dari ini yang Ibu bikin, yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan, poin pertama yaitu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umurnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia khususnya daerah terpencil. Faktor sumber daya manusia, faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangannya yaitu dengan membuat sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Yang pertama yaitu SD kecil pada daerah terpencil, yang kedua sistem guru kunjung, yang ketiga yaitu SMP terbuka. Solusi yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajaran berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Solusi yang selanjutnya yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan kuantitas, yaitu kekurangan tenaga pendidik di daerah Kota Parigi, Mutong, Sulawesi Tengah. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu keterbelakangan sarana dan prasarana. Kesulitan akses jalan menuju ke sekolah di daerah terpencil menjadi alasan kurangnya guru. Minimnya sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan di Kota Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Para siswa hanya belajar dengan perlengkapan seadanya. Kita bisa lihat dari gambar yang telah saya sajikan. Nah, faktor permasalahan yang kedua yaitu kurangnya gaji guru dan letak lokasi sekolah yang tidak strategis. Terlebih lagi dengan gaji yang pas-pasan membuat mereka yang ingin mengajar di daerah pegunungan perlu berpikir dua kali. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Republik Indonesia. Nah, solusi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, Sunarti berharap dapat melahirkan gagasan dan ide cemerlang yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan publik dalam kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta untuk membangun sinergitas antara pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun Pemda. Solusi yang kedua yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap, sama seperti permasalahan kita yang pertama tadi. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kualitas, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan kompetensi guru di Cianjur, Jawa Barat. Saya mengambil artikel dari republika.id dengan judul Rendahnya Kompetensi Guru Jadi Masalah Pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit cuplikan dari artikel tersebut, yaitu pergantian Menteri Pendidikan dan pergantian kurikulum belum mampu menjawab permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya terkait dengan profesionalitas guru. Di tahun 2017, dari 3,9 juta guru yang ada, saat ini sebanyak 25% masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Sementara itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, bisa saya dapatkan itu yang pertama, bukan solusi, mohon maaf. Ini faktor yang mempengaruhi
rendahnya kualitas pendidikan dan kompetensi guru di Cianjur tadi, yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan pendidik. 5 dari 9 guru yang ada bukanlah sarjana pendidikan. 5 orang guru tersebut hanya tamatan SMA. 3 orang diantaranya tengah kuliah semester 4 jurusan PGSD. Hal ini tentu berdampak pada tidak memadainya kompetensi yang dimiliki para guru tersebut dalam mengajar, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Faktor yang kedua yaitu kurangnya inisiatif untuk berkembang dan mengembangkan diri. 14 orang guru telah bergelar sarjana pendidikan dan salah satunya kini tengah menempuh pendidikan S2. Namun ironisnya, guru-guru tersebut tidak mau mengembangkan dirinya untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Mereka merasa telah cukup dengan ilmu dan pengetahuan yang kini mereka miliki. Guru-guru tersebut juga tidak pernah menggunakan media pembelajaran dan selalu mengajar dengan metode ceramah atau penugasan saja. Nah, solusi yang saya dapatkan, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran bahwa pendidik merupakan tonggak keberhasilan dalam tercapainya keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 20 juga telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, permasalahan yang keempat yaitu mahalnya dana pendidikan di perguruan tinggi. Saya mendapatkan artikel dari kompas.com dengan judul "Ramai soal biaya kuliah yang mahal, ini hasil analisis pengamat pendidikan". Tempat pada gambar di sini ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk mungkin agar pemerintah mendengarkan keluh kesahnya untuk menurunkan biaya UKT mungkin. Artikel ini ditulis oleh Retia Kardianto. Saya akan bacakan sedikit cuplikan dari artikel tadi, yaitu media sosial belakangan ini tengah diramaikan mengenai tingginya biaya masuk universitas melalui seleksi mandiri. Adapun informasi ini banyak beredar di media sosial termasuk Twitter. Salah satunya akun Twitter @mudirans yang mengunggah foto berisi persyaratan jaminan kemampuan keuangan atau JKK bagi calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB pada Sabtu 2020 yang lalu. KBM secara daring ini membuat mahasiswa merasa biaya kuliah yang mahal tidak sepadan dengan kuliah daring. Baik faktor yang mempengaruhinya, yang pertama kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan pihak universitas. Aturan-aturan yang diberikan pihak universitas seringkali tidak disertai dengan penjelasan kenapa aturan tersebut diterapkan, sehingga masyarakat kurang paham dan sulit diajak kerjasama mengembangkan bangsa dan negara ini. Masyarakat menganggap dikeluarkan. Nah, solusinya yaitu di sini melakukan perencanaan finansial menjadi solusi mahalnya biaya pendidikan. Yang pertama itu tabungan untuk biaya pendidikan. Kedua, ubah gaya hidup. Yang ketiga, persiapkan lewat investasi. Yang keempat, kumpulkan informasi tentang dana pendidikan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan komunikasi antara pemerintah, pihak kampus, dan masyarakat. Pemerintah maupun pihak universitas diharapkan mau mengajak masyarakat untuk melihat gambaran besarnya dan tujuan diterapkannya pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan yang kelima yaitu rendahnya mutu pendidikan di daerah Papua. Artikel ini saya ambil dari tajuk.co dengan judul "Pendidikan di Papua harus ditingkatkan agar tak mudah dipengaruhi pihak asing". Pendidikan di wilayah Papua harus ditingkatkan agar warga tidak mudah dipengaruhi pihak asing, kata Haji Nur Hasan Zaidi, Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Umat Islam atau PUI, yang juga anggota DPR RI di Komisi 10 dari Partai Keadilan Sejahtera 2015 yang lalu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhinya itu perspektif masyarakat secara umum, yaitu di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Jadi konsep saya menyebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa lapar. Sayangnya belajar sebagai kewajiban kini bergeser menjadi pangkat, gengsi dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikannya Indonesia ini rendah. Nah, selanjutnya, solusi yang bisa saya dapatkan yaitu mengubah sistem pendidikan. Pertama, solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain penerapan dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan.
Nah, permasalahan yang keenam yaitu masalah relevansi pendidikan di Indonesia. Artikelnya saya baca dari bangunwordpress.com dengan judul Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan. Lulusan yang menganggur itu merupakan kata yang merupakan salah satu masalah yang erat hubungannya dengan rendahnya relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional dengan keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Nah, faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu lulusan tidak siap secara kognitif dan teknikal untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya. Faktor yang kedua yaitu lulusan kejuruan dan pendidikan tinggi belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Dan faktor yang ketiga yaitu jumlah angka pengangguran meningkat. Solusi yang saya dapatkan yaitu dampak yang tadi sebenarnya dapat diantisipasi dengan menentukan terlebih dahulu arah pendidikan yang akan dipilih. Selanjutnya, pemerintah hendaknya membuka lapangan pekerjaan yang mampu menampung lulusan dan pemerintah tidak menggunakan sebagai uji coba, karena pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat serius. Masalah yang selanjutnya itu sistem pendidikan Indonesia yang telah membelenggu guru selama puluhan tahun. Artikelnya saya dapatkan di republika.co.id dengan judul Guru Terbelenggu Administrasi Pendidikan Indonesia Stagnasi. Dalam webinar daring yang diselenggarakan Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Selasa 2021 yang lalu, pola pengembangan keprofesionalitas guru di Indonesia selama ini berorientasi pada pemenuhan administrasi, sehingga penilaiannya lebih bersifat karitatif atau tidak nyata. Nah, di sini faktor yang menyebabkannya yaitu sistem pendidikan Indonesia itu sendiri, yaitu rendahnya kualitas guru dinilai sebagai penyebab stagnasi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Namun menurut pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan, Muhammad Nur Rizal, bukan kualitas guru yang menjadi penyebabnya, justru sistem pendidikan Indonesia yang telah membelenggu guru selama puluhan tahun. Alhasil solusi persoalan tersebut tak kunjung tercipta. Nah, solusinya yaitu pertama, aspek pemberian otonomi kepada guru untuk memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan atau kepemilikan atas praktik pengajaran mereka. Kedua, pembentukan komunitas guru yang saling berbagi praktik pengajaran dan mendukung satu sama lain dalam rangka mempertahankan standar kualitas pengajaran dan tidak terlalu berorientasi pada pemenuhan administrasi. Yang ketiga, yaitu kesempatan luas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Baiklah, sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.